Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Gajah Peter Tinambunan. Khotbah minggu ini tanggal 12 Mei 2024 di hari yang ke-133, yaitu Minggu Eksodus. Dengarlah suaraku, ya Allah. Yang diambil dari buku Mazmur pasal yang pertama 1 ayat yang ke-1 sampai 6. Dalam perikop ini dikatakan kebahagiaan yang sejati. Dan intinya dalam ayat 1 sampai 6, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Nah, kemudian kalau kita coba melihat perikop daripada ayat ini atau pasal 1, yaitu kebahagiaan yang sejati. Bagaimana kebahagiaan yang sejati yang bisa diterima oleh setiap orang? Orang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Itu yang pertama. Kemudian tidak mencontoh orang berdosa. Suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kemudian suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkan siang malam, berhasil dalam segala usahanya. Ini berhasil dalam segala usahanya, seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tak pernah layu daunnya. Inilah kebahagiaan yang sejati yang bisa diterima oleh setiap orang. Ya. Jadi tidak mengikuti nasihat orang jahat, selalu berbuat baik, tidak mencontoh orang berdosa. Artinya dia bisa menghindar kalau ada perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
suka melakukan perintah Tuhan, ya, taat, setia, dan yakin, dan merenungkannya siang dan malam. Kemudian segala usahanya berhasil, termasuk pohonnya, ya, seperti pohon. Jadi usahanya itu berhasil seperti pohon di pinggir sungai, di pinggir air yang berbuah pada musimnya, ya, dan daunnya tidak pernah layu. Inilah merupakan kebahagiaan sejati yang bisa diperoleh oleh setiap orang. Kemudian apa sebaliknya? Di samping kebahagiaan sejati, ada juga yang tidak bahagia dan sangat dimurkai oleh Tuhan Allah. Orang jahat, ia seperti sekam yang dihamburkan angin. Jadi kalau kita melihat sekam itu, ya, dihamburkan angin, tidak jelas kemana larinya, kemana jatuhnya, ya. Kemudian orang jahat akan dihukum Allah dan tidak tahan dalam penghakiman, ya. Tidak kuat mereka apabila ada penghakiman, karena mereka sudah melakukan kejahatan dan mereka dipisahkan dari umatnya. Jadi ada pemisahan tadi antara orang baik dan orang jahat. Nah, sebab orang taat dibimbing dan dilindungi. Jadi yang tadi itu kebahagiaan sejati itu apabila sudah orang mendapat kebahagiaan itu dibimbing dan dilindungi, ya, dibimbing dan dilindungi. Nah, kemudian kalau orang jahat itu menuju kepada kebinasaan. Jadi di sini sudah jelas dibedakan mana kehendak Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Nah, kebahagiaan sejati ialah apabila kita dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan. Inilah yang bisa kita simak dalam perikop ini, ya, bahwa Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ada kebahagiaan sejati, ya. Nah, tapi orang jahat ia seperti sekam yang dihamburkan. Dan orang jahat tidak tahan dalam penghakiman, ya. Dan mereka dipisahkan dari orang yang benar. Jadi kebahagiaan sejati ialah apabila kita dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati. Jadi tidak menyembah berhala dan tidak melanggar firman Tuhan, dan kita selalu dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan. Apakah kita mau menerima kebahagiaan sejati? Haruslah taat kepada Tuhan untuk dibimbing dan dilindungi. Nah, kemudian prakhotbah diambil dari buku Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Nah, ini ada istilah mengapa Yesus memakai perumpamaan. Jadi pengikut-pengikut Yesus bertanya, mengapa Bapak memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang banyak? Ini pertanyaan daripada murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian Yesus menjawab, kalian sudah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia bagaimana Allah memerintah, sedangkan mereka tidak. Nah, jadi kenapa Yesus selalu memakai perumpamaan di depan orang banyak? Karena mereka belum mengerti rahasia daripada Allah. Nah, sedangkan murid-murid ini sudah bersama Yesus, sudah dibina dan sudah mengerti apa rahasia Allah yang sebenarnya dan apa maksud tujuan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, kan untuk menyelamatkan. Nah, sedangkan orang banyak tadi masih belum mengerti mereka siapa Yesus, bagaimana
Maka Yesus selalu memakai perumpamaan supaya bisa masuk dalam pikiran mereka. Nah, karena orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi, dan ia akan berkelebihan. Nah, ini seperti orang yang sudah mempunyai itu diberikan lebih. Nah, tetapi orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka sedikit yang ada padanya malah akan diambil. Ya. Jadi ini ada istilah ya, yang banyak semakin ditambah, dan yang sedikit semakin dikurangi, malah habis. Ya. Maka dalam istilah Batak, istilahnya ada buang ganda, holit mago. Jadi selama kita memberi, kita semakin mendapat banyak. Tapi semakin kita pelit, ya, itu tidak akan bertambah, akan semakin habis. Nah, begitu kira-kira falsafah daripada Batak tersebut tadi. Buang ganda, holit mago. Nah, kemudian orang yang tidak punya apa-apa, maka sedikit dan yang ada padanya pun malah akan diambil. Nah, inilah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam berbicara dengan orang banyak. Nah, itulah sebabnya aku memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang banyak, karena mereka melihat tapi seperti orang yang tidak melihat, mereka mendengar tetapi seperti orang yang tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka terjadilah nubuat dari Nabi Yesaya. Nah, Yesaya sudah pernah menubuatkan ini, ya, dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10. Jadi Allah memanggil Yesaya untuk menjadi nabi. Nah, kemudian Yesaya, saya mendengar suara Tuhan, kata Yesaya. Siapa yang akan kuutus dan pembawa berita Yesaya? Ini saya, utuslah saya. Nah, ini pernyataan dari Yesaya. Nah, kemudian dalam penyampaian firman Tuhan dari Nabi Yesaya dikatakan, lalu Allah menyuruh Yesaya pergi membawa pesan ini kepada umatnya. Terus dikatakan, kamu akan terus mendengarkan tetapi tidak mengerti. Jadi ada istilah memang berbicara untuk dipahami, mendengar untuk dimengerti. Nah, jadi ini kata Nabi, tidak mendengar tapi tidak mengerti. Nah, kamu akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Nah, ini sudah dinubuatkan. Lalu berkatalah ia atau Tuhan kepada Yesaya, tumpulkanlah pikiran orang itu, tulikan telinganya dan butakan matanya, supaya mereka jangan melihat. Wah, ini agak kencing ya. Nah, Allah berkata, mereka akan terus mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka akan terus memperhatikan tapi tidak tahu apa-apa yang terjadi. Nah, ini jadi memang tadi waktu kata Yesus tadi sudah dibuatkan oleh Yesaya mengenai pesan-pesan Tuhan Yesus, ya, bahwa itulah sebabnya aku memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang banyak, kata Yesus. Karena mereka melihat, ya, tetapi seperti orang yang tidak melihat. Sudah dilihat tapi seolah-olah tidak dilihat. Acuh, ya. Sudah tahu berita itu tapi mereka masa bodoh, ya. Nah, dan ini terjadi di bangsa Israel pada zamannya Yesus datang ke dunia ini, ya. Bahkan apapun dikatakan Yesus, Yahudi tetap tidak percaya, ya. Bahkan kuburannya sendiri pun sampai saat ini tersiar itu katanya dicuri orang, ya, dicuri, bukannya bangkit. Nah, jadi kalau kita melihat asal usul agama di dunia ini, ya,
The Old Testament Yahudi, Taurat, Zabur. The New Testament itu Kristen. The Last Testament itu Nabi Muhammad. Semuanya ini satu sumber. Satu sumber. Jadi seharusnya tidak ada perbedaan, ya, kalau satu sumber. Tapi kenapa bisa berbeda? Nah, inilah yang tadi dikatakan itu, bahwa aku memakai perumpamaan kalau berbicara dengan orang banyak, ya, karena mereka melihat tetapi tidak seperti orang melihat. Mereka mendengar tetapi seperti orang yang tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka terjadilah nubuat Nabi Yesaya. Nah, itu nubuat Yesaya sudah terjadi. Jadi dinubuatkan Yesaya ribuan tahun sebelumnya. Nah, kata Yesus ini terjadi waktu Yesus itu ada memberikan perumpamaan kepada orang banyak. Karena orang banyak ini, ya, tidak semua mengerti. Tapi tadi kalau kepada murid-murid atau pengikutnya dikatakan, kamu sudah diberikan anugerah untuk mengetahui rahasia Allah. Walaupun Filipus, ya, kalau kemarin masih bertanya, mana jalan itu, tunjukkanlah supaya kami tahu dengan Bapa, katanya. Datang, Filipus, sudah lama kau bersama dengan aku, masa kamu tidak tahu di mana Bapa? Bapa dalam diriku, aku dalam diri Bapa. Kalau kau melihat saya, sudah melihat Bapa, terus mau apa lagi? Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian dikatakan di sini, ya, lalu saya mendengar suara Tuhan, siapa yang akan kutus, yaitu Nabi Yesaya tadi, ya. Nah, kemudian kelanjutan daripada Allah tadi berkata, mereka akan terus mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa-apa yang terjadi. Lainnya. Nah, sekarang pun, ya, kematian Yesus dan kebangkitannya, Yahudi masih belum percaya. Bahkan mereka masih belum ada kedatangan Mesias. Karena di perjanjian lama tidak ada Mesias datang. Hanya nubuat bahwa ada Raja Penyelamat. Bahkan Allah sudah berjanji kepada Raja Daud, dari keturunanmu lah datang Raja yang akan memimpin segala dunia. Dan di Sion lah dia tempat tinggalnya, dan halamannya emas murni. Itulah the news of Jerusalem, ya. Nah, tapi di dunia ini pun sudah datang Raja Penyelamat, sudah datang, yaitu Yesus Kristus, dari keturunan Raja Daud, dari keturunan Nabi Daud, ya. Dia adalah generasi ke-60 dari Adam. Nah, kalau Daud generasi 33 dari Adam. Jadi kalau Yesus adalah generasi, ya, 33, 60 dikurang 33 sama dengan 27. Jadi generasi 27 lah Yesus dari Nabi Daud. Dan itu sudah digenapi. Dari keturunanmu lah yang akan menyelamatkan dunia. Nah, tapi dengan datangnya penyelamat, apakah orang serta-merta percaya? Oh, tidak. Masih banyak yang tidak percaya. Bahkan, ya, murid-muridnya sendiri masih ragu. Nah, setelah dikatakan oleh Yesus, akulah jalan dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak ada yang sampai ke Bapa. Nah, karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Berarti jelas. Nah, saya akan ajukan kepada teman-teman, kepada semua, kalau kita mempunyai sumber yang sama, ya, Alkitab dan Al-Quran itu perjanjian lama, itu suatu sumber, ya. Tidak ada sumber lain, satu sumber. Dan itu perintah dari Allah. Saya kira kalau ada masih belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia merugi, ya. Karena dalam penghakiman nanti, Yesuslah yang menghakimi manusia yang akan masuk ke Yerusalem yang baru. Nah, kalau kita tidak mengenal dia, apakah bisa dihakimi? Saya kira sulit, ya. Nah, jadi itulah makanya saya katakan selama ini bahwa fokus kita pada tujuan akhir hidup kita, life
after life, the news of Jerusalem. Artinya, kehidupan setelah kita hidup di Yerusalem yang baru. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia mati di kubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi si iblis tidak berkuasa lagi. Sudah dikalahkan kematian itu. Sebab kematian kuasanya iblis, tapi kehidupan kuasanya Tuhan. Nah, kemudian kata Yesus kepada pengikut-pengikutnya, sebab kalian sungguh melihat dan mendengar. Nah, ingatlah, banyak nabi dan orang yang taat kepada Allah. Nah, ini dikatakan, banyak nabi dan orang yang taat kepada Allah. Kemudian, ingin melihat yang kalian lihat sekarang ini, tetapi mereka tidak melihat. Jadi, Yesus mengatakan banyak nabi dan orang yang ingin melihat apa yang kalian lihat sekarang, tapi mereka tidak melihat. Tadi berbahagialah semua murid-murid ini bisa menyaksikan dan melihat Yesus sebagai juru selamat. Itu yang dikatakan Yesus. Berbahagialah kalian. Nah, mereka ingin mendengar apa yang kalian dengar sekarang ini, tetapi mereka tidak mendengar. Nah, jadi jelas memang banyak orang, apalagi tadi dikatakan adalah melihat tapi pura-pura tidak melihat, mendengar pura-pura tidak mendengar ya. Nah, kalau Emerson mengatakan bahwa saya berteriak di depan Anda berteriak di depan saya, tapi saya tidak mendengar. Nah, ini lain lagi nih konotasinya, karena yang berbicara itu tidak role model. Tapi sekarang yang berbicara itu role model. Saya berbicara, Anda tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar. Nah, jadi berbicara untuk dipahami dan mendengar untuk memahami. Inilah. Jadi Yesus sudah mengatakan banyak orang ingin melihat, ingin mendengar seperti kalian sekarang ini, tapi mereka tidak ada kesempatan mendengar, tidak ada kesempatan melihat. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan yang langsung diberikan oleh Tuhan Yesus, dan berbahagialah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah, dan walaupun dikatakan Dia utusan Allah, tapi Dia sebenarnya adalah Allah sejati. Kenapa? Karena Yesus bilang, Bapa dalam diri saya, dan aku dalam diri Bapa. Apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang di surga. Jadi semua perkataan Yesus itu sudah turunan daripada Allah yang Maha Kuasa di surga. Kenapa? Mesti ragukah kita? Saya kira tidak ada keraguan. Mari percaya kepada Yesus sebagai jalan dan hidup. Tanpa melalui Dia, kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena kenapa melalui Dia? Karena Dialah Bapa dan Dia Anak. Sekianlah khotbah minggu ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berkenaan pada kita semua, dan belajarlah kalau bicara untuk dipahami dan mendengar untuk memahami. Semoga kita semua bisa dipahami dan bisa memahami, dan terutama untuk hidup setelah kehidupan sekarang, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.